Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Devanya Eklesia Saragi dengan NIM 11 50 Pada saat ini saya akan memberikan sedikit pemaparan terkait praktikum minggu kelima dari mata kuliah cerdas atau kecerdasan buatan. Nah, jadi ini di sini ada sebuah program atau codingan yang merupakan gabungan dari beberapa teknik pencarian heuristik untuk menyelesaikan masalah dari eight queens. Nah, jadi di sini ada fungsi objektif yaitu untuk menghitung jumlah pasangan ratu yang saling menyerang atau sebuah prosedur hill climbing atau steepest ascent eh, untuk memperbaiki solusi, kemudian ada mekanisme random restart yang akan menjalankan hill climbing berulang dari kondisi acak, dan sebuah implementasi dari simulated annealing sebagai pembandingnya. Nah, secara keseluruhan, jadi program ini akan mengikuti pola di mana itu dia akan mendefinisikan utilitas dasarnya, kemudian dia akan melihat algoritma lokalnya, kemudian ada strategi global atau restart, dan kemudian ada metode berbasis probabilitas atau annealing, dan juga yang terakhir ada perbandingan hasil. Nah, jadi di sini di bagian awal ini ada utilitas yakni objective function. Jadi untuk fungsi dari objective function ini dia untuk menerima representasi papan sebagai list panjang. Di sini dia ada N untuk indeks sama dengan kolom, nilai juga sama dengan baris, dan ini untuk mengembalikan nilai H, yaitu jumlah pasangan ratu yang bertubuh-ukuran yang baik secara baris maupun diagonal. Fungsi ini adalah metrik yang dipakai algoritma nanti untuk menilai dan membandingkan keadaannya. Kemudian ada fungsi ini, fungsi create random board size. Jadi ini akan menghasilkan konfigurasi acak yang berguna untuk menginisialisasi hill climbing dan restart. Kemudian di sini kita ada melihat ada fungsi hill climbing, start board dengan verbose true. Jadi ini untuk mengimplementasikan steepest ascent, hill climbing dari sebuah board awal. Ia akan memeriksa semua tetangga yang mungkin, ada untuk tiap kolom, memindahkan ratu ke setiap baris lain, dan memilih tetangga dengan penurunan H terbesar. Jika tidak ada tetangga yang memperbaiki nilai H, maka algoritmanya akan berhenti pada lokal minimum. Kemudian ini akan mengimplementasi juga secara eksplisit untuk menghitung semua tetangga, sehingga mudah dijelaskan kompleksitas per langkah itu bergantung pada n kolom dikali n kurang satu. Nah, itu adalah perpindahan yang harus dinilai. Kemudian di sini ada di atas hill climbing tunggal ini adalah kita buat yang namanya fungsi nih random restart hill climbing. Nah, disinilah yang melakukan banyak percobaan dari keadaan acak. Jadi jika hill climbing ini dapat terjebak di minimum lokal, dia akan memulai kembali dari konfigurasi acak beberapa kali yang akan meningkatkan peluang untuk menemukan solusi globalnya. Nah, implementasi ini akan dia juga akan merekam eh, atau mengingat lah board yang terbaik yang ditemukan, jumlah langkah total, dan dia akan pada restart mana solusi ditemukan. Kemudian di sini ada simulated annealing, fungsi simulated annealing. Nah, ini untuk menerapkan metode berbasis probabilitas. Seperti misalnya setiap iterasi itu akan memilih tetangga acak atau memindahkan satu ratu pada satu kolom, menerima perpindahan yang memperbaiki H, dan kadang akan menerima perpindahan yang memperburuk dengan probabilitas EXP eh, dalam kurung min delta per tem atau temperatur. Nah, untuk menghindari jebakan lokal itu sendiri. Jadi temperaturnya akan dia akan menurun menurut cooling rate. Eh, Sehingga nanti algoritmanya itu akan perlahan mengurangi penerimaan solusi buruk. Kemudian simulated annealing ini dia lebih eksplorasif dibandingkan hill climbing dan dapat melompat keluar dari minimum lokal, tetapi hasilnya sensitif terhadap jadwal pendinginan dan jumlah interaksi. Eh, Misalnya pada contohnya, SA ini akan berhenti dengan board akhir yang memiliki H sama dengan satu sekitar 1838 iterasi. Ini akan itulah yang menunjukkan bahwa dengan parameter yang dipilih, SA itu mendekati solusi sempurna, tapi dia masih belum mencapai batas dari iterasinya. Kemudian di, eh, dari perbandingan ini kita bisa lihat untuk sifat deterministik lokal hill climbing itu berbeda dengan sifatnya si stokastik dari si annealing ini. Uh, dan juga peran dari si random restart yang tadi salah satu fungsinya sudah saya paparkan. Itu ketiga ini sifatnya berbeda karena ada sebagai cara pragmatis untuk
membuat hill climbing menjadi lebih global dan dia bisa memeriksa lah secara keseluruhan dan memberikan solusi yang paling maksimal. Nah, untuk bagaimana kalau codingan ini di run, kita bisa lihat di bawah. Ini yang sudah saya run kemarin, tapi saya akan tidak run lagi. Nah, jadi nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Di mana dia akan running random restartnya. Di situ dia akan restart 1, 2, 3 dari initial board. Nanti kita bisa melihat hasilnya seperti ini dan bagaimana dan berapa hanya. Nah, dia akan jadi akhirnya dia akan menemukan solusi habis 3 restart saja. Di sini dia akan menemukan board yang paling sesuai dengan H sama dengan 0, alias queen-nya itu gak akan memakan satu sama lain. Dan inilah, dia hanya cukup memerlukan 3 kali restart atau 3 kali percobaan. Tetapi bedanya dengan simulated annealing search ini, dia akan melakukan sebanyak restart yang diperlukan untuk mendapatkan yang jawaban yang terbaik. Nah, di sini dia berhasil, tapi dia berbeda hasilnya dengan yang restart hill climbing search. Dia mendapatkan yang hanya sama dengan 1. Nah, kita bisa melihat di sini ada, saya membuat comparison summary-nya. Jadi random restart itu menemukannya, simulated ini annealing hanya menemukan yang mendekatinya saja. Dan dia kalau restart tadi mencoba 3 kali, kalau simulated annealing dia menyentuh sampai 1838 iterasi. Jadi random restart itu berhasil menemukan, sementara si simulated annealing ini tidak menemukan solusi sempurna dalam batas iterasinya. Karena kalau misalnya kita biarkan si simulated annealing ini untuk sambung sampai ke bawah itu bisa lebih banyak makan memori. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan atas waktu dan perhatian yang saya ucapkan. Terima kasih.